Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 9 Maret pada pekan Prapaskah yang ketiga. Mari kita mengawali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, 'Sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik bagi saya dalam Injil hari ini yakni perumpamaan yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Petrus dan juga pendengarnya. Perumpamaan tentang seorang hamba yang berutang kepada seorang tuan yang berutang sangat banyak dan ia tidak mampu melunaskan hutangnya itu. Tetapi hamba itu memohon sehingga tuan itu tergerak belas kasihannya sehingga melunaskan seluruh utangnya. Tapi anehnya, ketika hamba ini keluar dari rumah tuannya, ia mendapati kawannya yang berhutang padanya tidak banyak, tetapi ia memaksa orang itu untuk membayar hutangnya. Bahkan dikatakan ia sempat memenjarakannya sampai lunaslah semua utangnya. Menarik bahwa hamba ini tidak menunjukkan belas kasihan sebagaimana ia telah menerima belas kasihan. Sebenarnya saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan ini memuat muatan teologis yang sangat dalam, yakni kedudukan kita di hadapan Tuhan dan juga tindakan praktis yang harus kita buat di hadapan sesama manusia. Sebenarnya juga Injil hari ini mau mengisahkan bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus berbuat di hadapan sesama kita. Injil hari ini mau mengajar kita pertama-tama untuk mau bermurah hati kepada orang lain karena terlebih dahulu kita telah mendapat kemurahan hati Tuhan. Coba kita refleksikan, berapa banyak kita berdosa, berapa banyak kita melakukan kesalahan dalam hidup kita.
meskipun dosa kita banyak, meskipun kesalahan kita banyak, tetapi ketika kita memohon pengampunan dari Tuhan, maka Tuhan membuka tangannya, membuka kerahimannya untuk mengampuni kita. Nah, hal yang samalah juga yang harus kita buat kepada orang lain. Ketika orang berbuat salah kepada kita, kita pun harus mampu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan. Maka ketika ditanya berapa lama, berapa banyak kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawabannya tidak terbatas. Sebagaimana Tuhan tidak menunjukkan batas pengampunannya kepada kita semua, dengan demikian juga kita juga menunjukkan tidak ada batas untuk memberikan ampun kepada orang lain. Ini juga yang dapat kita pakai dalam mengukur tindakan kita sehari-hari. Misalnya, mengapa kita mau berbuat baik? Karena kita terlebih dahulu telah merasakan kebaikan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mengapa kita mau bersolidar? Karena Tuhan telah terlebih dahulu bersolidar dengan kita, mengangkat kelemahan kita, mengangkat kita orang yang berdosa. Maka tindakan yang kita buat dalam hidup ini bukan pertama-tama supaya kita mendapat balasannya, tetapi karena kita sudah merasakan kemurahan hati yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Dalam hal pengampunan, mengapa kita harus mengampuni? Karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Semoga dalam hidup kita ini kita pun mampu untuk menunjukkan kebaikan pengampunan kepada orang lain, karena terlebih dahulu kita telah diampuni, kebaikan terlebih dahulu telah kita terima. Semoga demikian. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.